pressure. Kreatif Itu mereka ya. tingkat kreativitasnya naik 100 kali lipat. Iya benar-benar setuju sih. Ya, Ya, jadi mereka selalu ada momen buat cari jalan keluar. Kita kok bisa begini? Oh tenang. Ada celah nih yang bisa dimaksimal. nah tapi tuh Om yang dibutuhin Om, kadang coaching staff draftnya bagus, Nah, tapi playernya tuh kadang kurang kreatif untuk bisa mengeksekusi gamenya tersebut. Nah makanya kenapa aku bilang balance nih, coaching staffnya dari K-Dot, dia nyediain draft yang benar-benar bisa nutup depan atau belakang, Yap. bawa Melissa, dan ditambah lagi dia punya Selena. Jadi kalau misalkan emang ada yang bandel dari belakang, udah ke spot duluan, udah ke scout duluan gara-gara trap. Iya, ini udah kayak perfect combo banget ya. Bahkan ya secara resiko pun sebenarnya tadi resikonya sangat tinggi gitu untuk teman-teman dari Vitality. Tapi sekarang masuk dalam game yang kedua, mereka akan ada di arah second pick. Diawali juga langsung dengan ban ke arah Polveus. Adakah perubahan respect ban yang harus dilakukan dari hero-hero tadi? Irara? Mungkin? Kalau tetap menurutku, di Atlas itu bendel deh. Justru Atlasnya? iya, aku setuju banget sih soal Atlas sih. Tapi mau gimana pun emang, ya itu salah satu hero yang lagi on track banget ya, ongoing meta banget. Nah, ya, ini ada fun fact juga dari Kyle ya. Katanya dia bilang, kalau misalnya Vitality tuh strong banget, soalnya Nael tuh selalu ngebully aku di scrim. Jadi, Aku jujur nggak percaya sama Kyle. gitu ya. Tahu nggak kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena Nevin juga suka sering ngomong kayak gitu tau. Aku sering dibully sama Kak Oki, sama Kak Kami, sama Iya, Om malah Wawan. kenyataannya beda ya. Malah kenyataannya beda. Kalau itu ada bukti loh. Mana? Ayo mana? Agak susah ya. Iya, Tapi kan- di band Valennya loh. Paling di band, Atlas di band, menurutku Link sih harus di-respect band. Lebih ke nggak dikasih ke Moreno Om. Iya. Ya mungkin kan tadi trade yang paling bagus ya, kayak seperti kita bilang waktu di fase pick awal. Iya. 2 pick atas yang paling ideal kan kayak ada Beleric Valen. Belle Valen ya di kanan ya biasanya. Tapi kan sekarang berarti masih ngebuka juga ya tadi ya untuk Assassin sama Freya. Tadi kan di ban sama Falcons. Ah iya, ada Freya juga. Mereka bisa ambil loh Freya first pick juga. Ya mau diambil kayaknya ya. Ya bisa ada pertukaran antara Link atau Hirar misalnya. Link Hirar. Oh oke. Let's say Falcons-nya ambil Freya. Linknya diambil sama Link Beleric dong berarti ya. tim Vitality ya. Mungkin Link Beleric. Hiraranya diambil sama Kyle gitu. Oh, respect ya langsung. Selena dihilangkan karena ini benar-benar hero yang membuat momen bersinar untuk Vitality. Pas banget tadi Ero. Apalagi di mid to late kan lebih perih ya dibandingkan di early game. Oh iya. Early game kita respon, udahlah respon bentar doang gitu kan. Betul. Nah, cuman ini akan ngebuka potensi untuk Fanny muncul lagi nggak buat Bisa. Falcons? Bisa ada. Cuman nggak perlu di ban. Tapi ada Link, ada Hirara ya kan. Jadi kayaknya gak ada masalah deh. Fanny kan jadi opsi ketiga gitu. Ya, kayak opsi yang paling ideal lah Nevin. Kayak misalkan ada resiko 1, resiko 2, resiko 3. Ya pasti yang less risknya ini kan yang nomor satunya kan Link, Hirara. Nanti baru kelarinya ke Fanny Kalau emang udah ditutup semua. atau Nolan. Iya kalau udah tutup semua. Oke, makanya itu jadi salah satu alasan mending tutup ke arah Freya ya. Yap. Daripada pilih salah satu assassin, masih banyak juga yang kebuka. Nah, ini mau langsung assassin atau justru bergeser ke opsi lain? Kayaknya bisa bergeser ke opsi lainnya. Contoh Eudora ada nih. Oh Nin. iya. Kalau sampai Link dibuka di awal, Eudora Beleric muncul, wadaw ya kan. Itu dia. Eudora tuh yang paling ideal lah. Karena kan buat jawaban assassin kan. Ya. Jadi daripada nanti overthinking sama assassinnya, ya udah ambil Eudora dulu. Tapi Om, ada Nanael kan. Jadi assassin apapun dia udah mastering menurutku. Dia udah ada di level jungler yang emang mau pakai fighter, tank, assassin, dia tuh pool hero-nya luas. Jadi menurutku emang poin terpentingnya di sini juga nggak perlu buru-buru kok untuk ambil junglernya. Iya. Aku kira Sampai dulu 3. dia assassin only ya, tapi setelah playoff kemarin Nah itu, sudah terbukti sih. itu perdebatanku sama Ranger Mas. Karena aku ambil referensi dari season 12. Aku bilang aku suka banget ngelihat dia pakai Akai, pakai Baxia. Tapi kalau Ranger Mas lebih suka dia pakai Lancelot, Assassin gitu. pakai Fanny. Oh tapi Iya. emang Fanny-nya gila sih. Cuman masih belum kelihatan nih ya. Sejauh ini masih menuju ke arah Link terlebih dahulu untuk priority bersama Beleric. Ya. Ini menurutku itu masih good pick sih ya, karena Beleric terkadang ya, nggak selalu itu bisa memutus combo dari Hirara kalau seatnya kena. Nah tapi poin terpentingnya Om, belajar dari hari pertama. Kita sudah hari yang ketiga. Belericnya jangan ditaruh di XP. Ya tolong lah ya, hari Iya. kedua juga sama tuh. Jadi jadi pohon nganggur Nevin. Benar-benar. Iya kalau di romer kan ya udah damage taken-nya banyak. Bukan pohon anggur ya, pohon nganggur. Iya bukan pohon anggur ya, pohon nganggur. Iya. Wah, Barat si XP dan juga Fanny kembali muncul. Nah ini nih 2 draft yang emang bisa ofensif ya kepada Iya. Link. Cuma minusnya nanti kalau kita ngomongin soal mid game late game Nevin, Link akan menguasai alur permainan apalagi lawannya 2 kayak gini. Karena kalau kita ngomongin Fanny, dia bisa dihindari loh kan dengan menggunakan Tempest of Link.
Iya Paling juga ya. ngedodge aja. Tinggal ulti untuk melarikan diri juga. Nah tapi Barats ini, maksudnya tanpa ngelihat matchup ini udah langsung diambil. Berarti emang untuk target ke arah linknya ya dikhususkan. Minimal ada single target lock lah. Yang kedua ya selain dari kedua. Jadi oke. ada backup plan untuk mereka mainkan dan Elis. bisa mengubah jalur permainan dengan unggul jumlah juga. Oh wait, langsung Melissa ternyata ya. Ya, kayaknya Melissa lagi cukup power sih untuk main front to back ya. Sebenarnya ya Om, aku setuju banget. Tapi yang mungkin paling pentingnya adalah dia salah satu yang menjadi marksman anti assassin juga kan. Karena kita tahu sendiri dia punya go away, dash ability-nya juga di Honor Battlefield itu kan dinaikin. Iya. Ya, Ya jadi buat yang Terus- teman-teman di bawah rank bintang 25 belum bisa merasakan Melissa yang sepowerful itu. sorry nih. Belum ya? Belum. Ya. Iya udah nanti deh. Ya ibaratnya di sini minjem Celestial Robe-nya Cetian lah ya. Iya. Ya, karena Ya, bisa kan ibarat meledak pasifnya. Iya, Pasif. pasifnya Oh, meledak. iya. Ini dipinjem sama dia nih, bubble dia jadinya. Oke, tapi sekarang menutup ke arah Minotaur. Hero Romer ya? Yang mau coba untuk ditutup dulu. Romer tengah-tengah, aku bilangnya Romer tengah-tengah kenapa? Karena udah ada Barats kan. Jadi pasti Romer untuk Ogwen-nya bakal jadi hero-hero screening atau bahkan hero momentum. Kalau kita ngomongin hero screening, sebenarnya masih ada Chow. Tapi Chow juga masih bisa di cut pick di fase pick yang keempat, jadi Vitality belum mau tutup kayaknya. Oke. Next dari Falcons. Mengeliminasi mid lane mungkin? Badang dulu ya dia. Meskipun udah ada Beleric. Iya, apa mereka percaya Belleriknya di EXP lagi nih? Nah lo. Waduh. Nah lo, Nah lo. karena ya banyak case tadinya gitu kan, Belleriknya kita kira di romer, badangnya di pick, swap ternyata mereka. Iya, bener-bener tuker. Tukar. Tapi memang Badang merepotkan sih. Dalam artian Fanny tadi juga itu dia bisa tumbang karena ditutup dengan fist break dari Badang. Lagian Badang juga masih fleksibel tau. Iya. Oh badangnya yang flex justru ya. Iya, Badangnya yang flex sebenarnya. Bukan cuma Belericnya. Menarik sih. Karena kan ada referensi juga kan. Kita ambil dari nanti match keempat. Ada Ignite Gaming. XP-nya kan Diablo. Iya. Itu kan pernah nge-solo kill tas loh. Pakai Badang damage. First item heptasis. Lawan Fanny. Wah. Ditinju meleduk. Ditunggu sih untuk keluar lagi hari ini ya. Ada opsi lain? Ada opsi lain. Ada opsi lain? Oke, Harit yang sekarang dieliminasi juga dihabiskan nih untuk matchup di arah gold lane-nya, tapi akhirnya ngebuka banyak roamer buat Falcons. Oh, karena kalau Harit kan salah satu yang bisa ngasih deal damage lebih mudah juga karena Melissa ya. Dia mungkin ditutup opsionalnya. Dan menjadi matchup yang ideal sebenarnya. Kalau kita ngomongin soal damage, magic, dan juga physicalnya. Karena physicalnya mereka punya Fanny, tapi magicnya punya Harit. Oke, Sora. Sora. Udah gak ada Sora. XP seperti apa nih yang dibutuhkan? Karena kan badan udah ada di Beleric, masih butuh yang tebal kah? Yang ada ministannya dikit aja. Alice. Ruby gitu gak ada masalah. Alice gak ada masalah. Aku tadi bahkan expect-nya Alice di pick yang ketiga, tapi mungkin mereka tetap mau ambil Melissa-nya dulu. Ya, sebelum di ban ya. Karena Melissa kan bisa jaga diri dan bukan cuma jaga diri sendiri nih. Iya. Teman-temannya juga bisa ikut join di dalam sana. Apalagi kalau tim fighting kan di area sempit. Izin join ya, izin jump in. Ikut ya, ikut. Berteduh jangan pakai bubble, berteduh di bubble-nya. Bubble go away. Oke. Let's see. Ini pilihan keempat ya yang harus diamankan, Esmeralda. Ya minimal Belleriknya bukan di EXP lah deh. Ya itu aja sih Om, yang aku butuhkan dari tadi sebenarnya. Make sure ya kalau seandainya ini benar-benar bukan ditaruh di XP untuk Belericnya, jadi dia bakal tetap bisa menelan damage sebanyak mungkin. Bahkan Belericnya bisa main bersampingan dengan Melissa nantinya. Nah, untuk jawab Melissa tuh sebenarnya harus cari hero yang kayak gimana sih? Yang bisa masuk dalam bubble ya. Contohnya kan kemarin waktu kalah Melissa itu Chow. Masuk tengah sana pas posisi lagi gak siap. Atau siapa lagi? Kemarin itu ada Harley. Langsung dilamar ke cincin dan magic. Cie. Ya, kasarnya udah ganti. Iya, gak bisa. Udah kita cecein. Oh, Brody Roland. strong lane, alright. Brody Dan Hai. ternyata ya. Agak chaos sebenarnya setupnya. Iya. Jadi ketika ada World Direct ya tinggal heavy spin aja, tinggal bubarin aja. Kayak berat Fanny. Angga bisa dorong nih. Bubble-nya bisa geser. Oh iya juga ya. Oke, tinggal pilihan terakhir aja untuk memperlengkapi semuanya. Setian kah?
main counter setup. Atau Lilia aja. Ya Lilia, Zetian, pokoknya hero-hero yang ada kaitannya dengan persenan HP sih. Ini harus main yang benar-benar bisa meltdown juga buat lini depan karena lini depannya terlalu superior jujur untuk tim Falcons. Kebal banget ya. Akai, Laras. Kalau Lilia sih udah pasti buat ini ya, menangin jalan. Biar Beleriknya juga nggak yang kayak tadi, mau nganggur, emang harus bergerak kan buat mengamankan area sungai. Ya, atau Jusin pun masih oke sih. Main support. Vexana, alright. Oh, Vexana ya, main cover berarti. Yep. Karena touch-nya bakal lebih menuju ke belakang biar nanti Fanny-nya ketika dia offside atau kabelnya lagi nggak siap untuk escape ke belakang, pasti bakal terganggu dan Eternal Guard. Ini jadi salah satu gangguan juga sebenarnya untuk modelan-modelan hero yang kayak Brody karena targetnya jadi lebih banyak sebenarnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Vitality nih untuk dapetin kemenangan di game kedua? Win condition-nya? Jangan kalah tempo aja sih sebenarnya. Jangan kena tempo. Jangan kalah tempo aja. Oke, dari Omawa. Ya. Hindari Eudora. Dari Eudora. Oke, kalau gitu kita juga akan langsung saja melihat ini dia game kedua antara Vitality versus Vulcan. Lebih bersama Lim Kocul dan Lim Kocul. Oke, tentunya bersama saya Lim Kocol dan juga partner saya Lim Kocol. Oke, kita langsung menuju ke dalam game tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of the. Yap. Tadi lihat ada Glory Vitality. Oke, match ketiga maksudnya game yang kedua. Tim perwakilan Indonesia lagi nih yang sedang tanding 1-0 ya skor ya. Vitality udah dapetin 1 poin buat teman-teman yang ketinggalan. Dibalas sama Philip. Mau ngapain? Soalnya gimana ya, gue ngeliat ini bakal full of team fight ya. Wah, gue juga suka battle Ini battle apa sih tim? tapi level 2 Eudora jangan ditempel terus loh. Ya. Gak berhenti tuh petir. Dan bahkan ketika ada Brody pick ini sebenarnya bagus juga setelah Harit yang paling capable untuk zoning out karena Melissa itu di ban. Tapi emang ngeri juga emang coach ini. Mereka paham betul cara konsep untuk bisa menghadapi sisi dari Melissa. Dan bakal lihat Kyle kembali lagi bergerak belakang double standard banget di sana. Memastikan Kyle tertake down, Zoe mas cloud. Pertukaran menuju ke Finn dan juga Kyle itu nggak worth it sama sekali. Ya. Flat dan Sogun tadi join ternyata. Ada di lokasi yang gak tepat. Haji, really? Masuk lebih dalam lagi dan Moreno still survive in the mid lane. Permainan dari Falcon yang cukup eksplosif. Entah ini apakah euforia dari game yang pertama masih ke bawah. Harusnya mereka nggak bisa melakukan itu sendiri. Gue rasa mereka pengen pegang tempo Ji. Oke. Dia harus seperti itu, kalau enggak dia akan dipermainkan. Itu kalau tadi skill Gable kena 2 orang itu, double kill itu. Karena memang energinya nggak balik karena skill Gable nggak kena kan. Marco, cara bottom lane sampai ngeluarin flickernya. Lumayan banget tuh. Hajinya juga sampai overdrive banget. Aku adrenalin sih bisa jadi. Sama ditambah mereka juga nggak mau sampai kalah gerakan. Sekarang harus turunin dulu semuanya. Cicil-cicilan dulu aja. Karena turtle pertama nih, menurutku bisa jadi turtle siapa tuh? Turtle untuk semuanya karena di fight dari Fanny membutuhkan buff. Kita juga melihat Finn membutuhkan buff. Sama ya. Jadi siapa yang setup terlebih dahulu? Tapi posisinya di sini Haji berada di level 3. Akhirnya sudah di level 4 dan Showcase kita tinggal berimbang dengan Flap yang akhirnya membuat pasukan dari tim Vitality. Kali ini mereka harus kehilangan turtle pertama mereka. Iya. Tadi ada percobaan di trade ya, sama di bagian bawah. Tapi sayang sekali, walaupun gak ada flicker, Super Marco masih selamat. Retrinya udah dibuang Menael, tapi Sobe dibuang. Dan sekarang, saya bilang berarti hanya kerugian yang diterima oleh Vitality dari turtle yang didapetin sama Falcon. Emang tuh, ini mereka ya, yang juara ya? Tapi lihat depan sana langsung ada Shogun! Oh, almost is never enough. Ini nggak boleh play agresif gitu sih menurut gue. Mereka yang harus menjaga di belakang. Malah sekarang Boltnya dipelatih sama Kyle. Oke, nampaknya perpasukan dari tim Vitality mereka mencoba untuk melakukan sedikit defensif di top lane. Kalau nggak salah M5 Kyle kan ya, juara M5, iya kan? Waktu itu AP berarti? Masih AP kan? Iya. Ini udah punya piala berarti. Iya, Fuse sama Haji doang di pertahanan ya. Dan ini yang jadi masalah ya. Gue nangis tuh gitu. Lu menangis dulu di final lah. Sorry. Nah, sekarang Purple nggak boleh seperti ambil itu dulu. Cuman nggak ada regroupnya gitu loh. Biasa kan ketika Fanny atau Lim lagi Purple itu bakal regroup. Ini juga Panda. Kenapa Lim? Ngeselin personal banget sama Kai. Gue kesel makanya mau bilang regroup. Iya. Kalian oke. Gak enak banget dan nah ini yang tadi seperti ada video kan. Memang di game pertama Fanny-nya kalah. Tapi gak ada stopper juga buat Fanny agak bahaya. Oke, Melisanya aman, bener. Melisanya aman, ada gue.
Yang lain apa kabar? Dan itulah yang membuat sekarang kesulitan untuk para pasukan dari tim Vitality ya, ketika mereka tidak memiliki badan sebagai stopper. Tapi dengan pohon tergogoh, kalian akan menutup kekuatan yang besar sebenarnya. Coba dilihat. Pertama, pohon terkokohnya nggak terlalu kokoh. Jadi Semoga ini pohon tergogoh ya. semoga ini kokoh beneran ya. Semoga ini kokoh. Ada flicker ready semua nih. Flicker dari Falcon. Waduh, tapi Ogun kalau udah muncul batang hidungnya, dia mulai harus dipertanyakan ya. Saat apa yang dilakukan untuk para pasukan tim Falcon? Ngomong udah gue aman sih. Atau kedua, kembali di setup dan mau dikontes kan? Oke, Rui, dia di depan sana. Moreno dan bahkan Kyle berhasil mendapatkan retribution. Karena para pasukan dari tim Vitality, surprise, explosive movement dilakukan oleh para pasukan dari tim Vitality berhasil membuat Ogun tertinggal. Menuju ke belakang, berbagai aiming, menuju ke belakang langsung ada satu attack soft lane. Dan Nile bertemu dengan Imo, berhasil menentukan Super Marco. Walhasil dan Nile harus tertakedown. Satu hit terakhir gagal untuk menumbangkan Super Marco. Ya, tapi pertukarannya masih lebih untung dari Vitality. Karena di tempo yang sangat ekstrim oleh Falcon, mereka bisa ngelawan dan dapetin 3 poin kill in total. Kita bisa lihat dari replaynya, dimana Finn, Flicker, Wrath of the Riot langsung panik karena 2 target, dan Flatnya ngambil karena Shogun, dan dimana dia punya revive. TP sama Blade juga sempurna, permainan 4 pedangnya juga maksimal, sayang sekali damage-nya masih belum cukup. Dan Hajinya nggak kena target, posisi dari Haji juga nggak kalah bagus. Oke, ini berawal dari mereka yang cukup tidak mengkalkulit damage terhadap serang Ogun dengan maksimal ya, Lin ya. Jadi Ogun yang ter-takedown dari poin awal dan lihat Eman sengaja untuk mancing heavy speed di sana. Cuma dapetin katapult tadi, makanya maju lagi ke depan biar dia dapat goalnya. Udah mulai sakit dan hati-hati loh. Melisa ini kalau diajakin adu hit kayak kena double hit terus. Iya, tapi lihat target mereka sekarang Haji. Diadakan langsung dengan Temple Soul dan tambahkan Wombo Cover Jumper Nile. Coba untuk keluar dan flame di sana. Dikunci dengan Rail of Dead Fiend. Masih bisa selamat dan buff ya. Purple Buff. Di tangan dari para pasukan dari tim Vitality. Apakah mereka berani? Tapi nampaknya dengan Ogun memberikan batang hidungnya dengan heavy speed yang masih available, mereka mundur. Iya. Nggak ada Tempest of Blade, nggak ada retribution juga dari Nile. Bukan alasan yang bagus lah ya kalau mereka mau tabrak tadi dari purple-nya. Tapi ya kalau kita ngeliat dari goldnya sekarang sama nih, under 1000 gold. Dipegang Vitality memang, tapi ini gold yang bisa dibilang nggak terasa sama sekali ya, kecuali dari individual gold ya. Belum ada target yang hancur juga, tapi jujur turtle ketiga boleh sih kalau untuk dari kontes. Setuju sih. Gimana yang perfect ya? Ya, perfect turtle XP-nya bakal tinggi banget. Dan mereka nggak takut ya, Fanny-nya berani setup, apalagi udah selesai bang. Yes. Dan kalau posisi saat ini, Flame bakal standby available dengan Daytona dan langsung mencoba untuk nge-bait untuk para pasukan dari tim Falcon. Itu dia informasi didapatkan dengan Flame dan juga Ogun yang sudah terlihat terdeteksi. Mereka lebih memilih untuk melakukan sedikit disingkir sebelum mereka all in karena baitnya itu ada di Flame. Ya. Sampai salah makan aja ke Eman ataupun ke Shogun itu dibalikin seadanya. Siap, betul sekali setuju. Ogun kembali lagi dipukul ke belakang dengan heavy speed yang ditahan total. Tapi informasi yang cukup lumayan mahal adalah di mana Purple Buff dari Link ini harus diambil terlebih dahulu. Ya, reset lagi turtle-nya. Mereka akan lamain selama-lamanya kalau bisa. Karena ya space-nya juga bakal jadi gold kan buat Miles sendiri. Dan enaknya lihat nih kalau Melisa, dia bisa pukul sama turtle-nya. Dari jauh, Iya, bonekanya akan ngasih damage juga flat setengah aja. seperempat untuk barat itu barat bagus bang. Iya, keras tuh barat itu, tapi sekarang udah datang Lele. Harusnya dieksekusi turtle-nya. Tapi Eman gak boleh terkunci di depan sana. Eman menjadi target utama Ogun. Heavy speed dikeluarkan for defensive. Tapi ternyata itu sebuah kesalahan besar. Karena target utama dari Eman ada memang heavy speed yang dimiliki Ogun. Ketika itu sudah tidak ada, ini menandakan power zoning out. Dikeluarkan Nile memiliki depan Shogun melakukan zoning out dan retribution for Purple Buff. Ini lebih penting karena bensinnya dibakar Lin sedang Flatnya sih nowhere to run, terikat oleh pohon tergogoh. Ya, Wrath of Great Commit ya. Turtle dapat, mid dapat, semua yang diinginkan oleh Vitality dapat. Baru gak lama gue bahas kan, goldnya sekarang masih sama, under 1000. Tiba-tiba sekarang udah menuju ke 3000 gold dipegang oleh Vitality. Ini Fanny, Akai, dan juga Eudora yang dipakai sama teman-teman Falcon terbilang gagal loh artinya. Yes, dan bahkan di sana Kyle coba untuk memaksa dan Eman juga tenang. Go away-nya nggak langsung digunakan karena dia tahu karena poin pentingnya adalah bukan ketika dia one by one situation dengan Kyle. Selama di situ masih ada kawanan Vitality, dia satu ya. Iya, gak ada Purple Buff juga kan, kalkulasi dari Eman juga pasti kuat. Kayak, gak bakal mati nih gue nih, gak bakal juga kaki dia. Dan betul aja, jadi gue-nya gak buka inner turtle ini di bawah. Dan Eman di Ini cover 2.
Ini dikasih kan? Dikasih. Wow, ini keuntungan yang sangat terasa nih. Maju lagi bahkan landing jauh, battle assassin ini seru. Oh, tapi Flame di depan sana menuju ke Eman dan di target utama masih ada Kowi. Tertangkap dibawa ke Eman, gagal untuk mendapatkan Eman. Berhasil kehilangan Ogwen, tapi satu poin perlu dapatkan Eman. Untuk merupakan Desmond tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diselamatkan. Dan Nael, sang eksekutor, the jungle from Vitality berhasil mengeksekusi Flame. Iya, damage-nya cukup dan memang sih permainan Fanny juga nggak kalah bagus tadi ya. Sama dari pergerakannya Ogwen. Dia ngedorong Eman, ngejaga Eman agak tetap di sana. Gue bingung tadi Purify nggak dipakai loh ternyata. Ini nih, mau Purify-nya ada. Cuman memang kalkulasi dia cukup nih nggak tumbang. Wrath of Giant dan Eternal Guard Vin Moreno itu juga nggak kalah bagus karena bagian belakangnya jadi nggak bisa nge-follow. Hajinya low banget dan eksekusi dari Niall. Recall dulu bos. Itu memang kalkulasi dari lifestyle-nya Eman yang membuat dia tenang banget ya, Lem. Iya, dia kayaknya pede banget sih emang sih. Kayaknya lagi hari bagus ya. Emang ini di game 1 sih jujur ngeri banget. Loh, game dulu juga ini. Game 2 oke, tapi game 1 tuh menurut gue adalah game yang cukup sulit. Tapi Les Marco Purify berhasil menyelamatkan menyelamatkan Eman. Shutdown finally terjadi, Vin. Udah gak bisa menyelamatkan Eman. Termasuk ke tim Vitality. Mereka coba untuk mengelur ke belakang. Targetnya menuju ke Kyle. Tapi jangan lupakan ada Lord yang terhormat muncul kali ini, Lim. Ini Niall gak boleh gunting sembarangan sih. Emang gak boleh dipuji, Ji. Baru kita ngomongin bagus banget, Ji. Baru banget pas ngomongan kita belum selesai. Udah kemakan langsung tadi. Purify-nya cooldown. Tapi kabar baiknya ada flicker dari Haji dan juga Supermarco yang kebuka. Oke. Jadi bisa target lah. Tapi baik time-nya berhasil nggak nih? Kita lihat sampai saatnya Eman kembali lagi menuju ke arah Lord. Harus bisa sih. Karena syukurnya bagian depan gak gampang itu banget. Beda sama tadi ya. Ya, meledak dari belakang. Oke, seperti Nael menuju ke arah Haji, target utama memastikan Haji kali bisa selamat dari Solted. Satu menit terakhir dari Nael membuat Eman kali ini selamat. Tapi jangan lupakan, lo tetap di tangan rebas dari tim Falcon. Dan tidak akan melepaskan potensi. Shogun menutup jalan. Detona yang ternyata menjadi waktu untuk Fail sendiri. Dan bahkan permasukan dari tim Vitality dengan tiba-tiba atau nowhere kehilangan serangan Nael yang tidak memiliki data soblat untuk defensifnya. Itu dia cuma untuk kejar terus ya. Hal tanpa purple loh, dia tadi modal dari Fountain kan. Sementara gue kerasa dari setupnya bagus banget Falcon. Dia tahu nih di Fountain dari Eman gak keburu, dia paksa tadi total Lordnya secara cepat. Nah, nomor ini yang menurut gue agak lumayan miss. Karena semua berkumpul. Kayaknya lihat dari base dia. Steel cable-nya kena ke 3 orang tadi, jadi sharing damage-nya juga kanan. Ya, jadi biasanya terus Blade itu dia bisa hindari dari tahun memori, tapi nggak ada gitu. Oke, Ogwen di depan sana coba untuk menutup jalan. Eman terlebih dahulu. Dan Kaya! Dapat. Dendam yang terbalaskan dari game yang pertama. What an retribution from Kyle! Purple. Apa itu tadi? Iya. Dan dia nggak ada vision loh, berarti dia yang benar-benar ready. Coba buka retri. Iya. Bebas selesainya. Dapat atau belakangan kan, paling mereka coba. Tapi World sekarang menjadi PR di bagian top lane, background defense mereka ada. Oke, mereka kedua lumayan cepat, Oke. tapi harus tetap hati-hati. Tapi jangan lupa Mombers Indonesia dapat lagi. Harusnya dari segi retribution sama nih, memang retribution. Jadi dua-duanya akan sama-sama ambil damage dan jadinya equal. Sementara kalau dari mobilitas, kayaknya kalau Tempest of Blade-nya kebuka di waktu yang nggak tepat, ini bisa kalah nih. Iya, salah satunya tadi dengan mereka dia dapetin poin kill terhadap Theodora sebenarnya tepat, tapi ketika ada following up atau sustain team fight yang masih dipaksa oleh Falcon, dia nggak menjadi defensif, Jadi over kan, jadi over. overtime semua. Tapi dari segi item udah jadi nih, 3 itemnya Lim. Berserker, Pascal, Blade of Despair. Nah 3 ini sebenarnya damage-nya udah lumayan maksimal. Next itemnya bebas mau ditambahin kemanapun masuk sebenarnya. Endless Battle ternyata bakal jadi pilihan. Tapi bensin nggak ada. Gak ada purple sih lumayan, bahan bakarnya kurang ya. Ya link-link kayak gini, aduh, menurut gue ini adalah link yang sangat agresif. Dengan adanya Purple, ini sangat berimpact tinggi banget. Makanya para pasukan dari tim Falcons mereka sadar, Nail ini mengerikan untuk dari linknya. Jadi harus di all in dari segi performanya. Sedangkan ada pasangan setan dilakukan, Finn berada ke depan, dan Rusia mereka Nail, bensin ada kembali, tapi Reno mendapatkan sebuah vision yang cukup jelas karena Kyle berada. Akhirnya memilih untuk mundur. Dengan informasi yang didapatkan adalah no power of retribution, tapi lo masih jauh. Iya. Lagian kalau memang lo yang muncul pun harus dilamain berarti. Karena itu momennya mau nggak mau kan. Naila harus buka retri daripada dia nggak ada purple lagi.
mungkin permainan laning jauh ini bisa jadi kunci juga. Hati-hati jangan ke-trap sebenarnya. Cuma kalau mereka dapetin fase aja, itu udah auto sih pegang Lord harusnya. Harusnya ya. Dan bahkan sebaliknya juga, mereka nggak boleh Nile kehilangan lagi Tempest of Blade atau Retribution ini. Nggak boleh. Oh, Nggak boleh sama sekali. nggak boleh sembarangan berarti ya. One best situation dari top lane. Top lane, Top lane. Enggak. Dia lebih milih clear dan jalan dulu aja. Atau enggak, Nile kayaknya mau nge-trap. Oh enggak. Si aman ya. Selama vision di Lordnya itu nggak hilang, menurut gua Vitality boleh pegang laning jauh selama mungkin. Cari haji sih. Aduh susah lagi. Cari haji tuh kayaknya hal yang paling susah malah kan aja Super Marco. Ya Shogun ini mungkin menjadi poin utamanya di sini. Karena kita lihat nggak segan-segan banget Haji itu ngeluarin flickernya untuk Eman. Udah, mata Eman. Ya, dan walaupun memang emang timing briefnya juga berani banget loh. Dia kena putar akal kagak brief ya. Iya, Bener-bener nungguin dari Haji biar dia masih bisa gerak. masih tidak bisa mukulin. Iya, tapi sometimes kepaksa. Itu yang momen yang bikin dia harus pakai, bukan untuk Haji. Wah itu koki sih. Sakit itu Owen udah setengah itu. Tapi lihat, kau coba untuk melakukan flanking, masuk ke arah belakang. Tapi Nile kali ini sadar, mereka harus cepatkan terlebih dahulu. Oh, ada show di top lane. Oke. Show di top lane. Really? Apakah mereka mencoba untuk all in menuju ke arah Bapak belum terhormat informasi dari seorang Haji? Reteksi, coba dipaksa. Nampaknya Nile memilih call kalau one by one situation di arah top lane menjadi sebuah jawaban untuk mempertahankan best turretnya. Oh ke atas lagi dong Kyle-nya. One by one nggak sih, Lim? Ini kayaknya bakal 4 lawan 4 dan 1 lawan 1 sih. Atau kalau nggak di-cut aja dulu. Oke, Vision kan. Aku suka sih. Aduh, assassin yang mungkin sudah lama tidak kita lihat. Cuman ini nggak- zaman sekarang. Ini 2 item defense Kyle-nya sih. Dia berforce dan biasanya dia kasih pull down. Cuman nggak mau top lane. Oke, one by one situation. Nile dan hilang. No way. The power of retribution dari para pasukan dari Vitality. Permasukan dari Vitality mencoba untuk ke arah Flap. Bersama Kowi menukar dengan satu point kill. Masih berhasil. Tapi setidaknya Ogun akan jadi point kill kedua. Di Vitality. Kyle menargetkan dengan Eman berada. Ditutup jalan oleh Shogun. No power of retribution. By time. Dibutuhkan untuk para pasukan dari Vitality untuk bisa mendapatkan kembali posisinya. Kali ini Falcon gagal memanfaatkan keuntungan dengan kehilangan Nile dari Vitality. Wow, turunin dikit. Emang sudah sampai pakai Demon Shoes loh. Mananya habis. Karena memang dari tadi dia nge-spam kan, power stringnya, terus dia pakai dash-nya juga. Mau nggak mau pakai sepatu mana sekarang? Dan ini terusin Kyle di hidup sih. Oke, udah lumayan sakit yang masih diberikan. Ogun di depan sana, dia masih ada flicker. Dia akan makan Eman. Tapi utama menuju ke Kyle. Informasi didapatkan, luang tidak berdaerah. Kyle tertendang, shutdown. Padahal terjadi, permasukan dari Vitality. Memasang tepat, Vivir dengan cepat. Dan pengaruh tutur tidak. Tampaknya mereka tenang lagi, slow down. Masih ditahan ternyata. Dia punya flicker, dia punya Wrath of Dryad. Rem tangannya bagus, Lim. Itu dia kontrol temponya. Sekarang ada Lord untuk Vitality. Mereka nggak boleh ngambil keputusan terlalu cepat. Mereka harus pikirkan apa keputusan terbaik. Dan Eman sih gila ini Eman dari go away-nya, dari feeling-nya dia di mana kapan Kyle-nya masuk. Kacau sih. Dan sekarang Lord mulai jalan dari bottom lane. Oke, di sana menjadi target utama mereka adalah Haji yang sudah tidak ada flicker. Dalam 3 detik lagi Haji bisa loncat menuju ke Eman, jauh banget itu Eman berada di dalam tempo. Flap gagal untuk menangkap karena Nile masuk ke dalam open, berdekat belakang, fokus menuju ke turret, tidak mau terlalu terburu-buru. Nile terhentikan pergerakan Nile! No way! Terbakar kembali Nile kali ini. Tapi setidaknya akan coba ditukar dengan adanya satu buah Westland. Aspen Miss, Surmako bebas. Win! Red of Day! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Melihat the TikTok. Fokus ke base-nya. Mencoba untuk melakukan kelebihan terlebih dahulu. Tapi Kyle masih berdata. Dan lihat Eman lakukan apa. Dia fokus menuju ke base-nya. Sekeratul maut. Tidak bisa dipaksakan kali ini. Dan para pasukan dari Vitality. Mereka menghentikan pergerakan dari seorang Awkward. Tapi no way minion di arah tengah. Baru coba untuk masuk. Coba lagi. Lebih. Kyle. Lalu sakit damage-nya. Eman. Masih win of nature. Sudah difoniskan. Sempat dalam terakhir. Coba untuk mendapatkan base-nya. Ini Bancana. Dan ditolong begitu saja. Bisa? Permasukan di Vitality. Mereka akhirnya memecahkan Immortality dari Awkward. Tidak ada jawaban. Karena Eman save the day for Vitality. Good sweep 2-0. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari Vitality tertutup. Eman menjadi satu-satunya orang yang langsung
ini dia juara dari region Indonesia yang akhirnya mendapatkan 2-0 ya kembali. Vitality, the series. Buset, timingnya itu loh. Emang sih agak maksa tadi, lumayan dukser. Sakit juga kepala gue. Wah, kayaknya lebih sakit kepala Nail deh itu. Karena dia dari tadi beberapa kali melakukan gerakan-gerakan yang itu over sih. Jujur itu over. Dia tenangin dirinya. Dia harus tenangin diri benar. Bait atau apapun itu yang penting tetap harus konsisten. Di awal kita melihat dimana Falcon yang udah nggak terlalu agresif, nggak seperti game yang pertama kan. Itu justru udah jadi celah nih. Mereka tahu kan timing masuk yang buat ngelawan hero agresif itu gimana. Cuma masuk di mid game kok kayak hilang tempo nih dari teman-teman Vitality. Nah ini satu momen kan. Oke lah kalau yang ini dia nge-follow memang. Ada opsi buat mundur tadi setelah dia ngambil ke arah Brodiga. Cuma dia try maju. Oke, it's okay, fine. Kalau ngeliat dari next move-nya juga udah mulai sabar. Tapi tetep nih, bintang hari ini tuh Eman. Out of the rate-nya Vin bagus, betul, gue setuju. Dari setup-setupnya Vin bagus banget sama dengan mereka biasanya, kontrol berduanya. Dan eksekusinya manis. Ih, asli itu kalau misalkan tadi Eman salah go away aja. Salah go away, salah lompat, itu selesai. Ini di sini Lim, ini krusial banget loh Lim. Ditutup, Eman pakai go away, dia nutupin jalan paninya. Gak akan masuk, pasti mental. Retri-nya juga masih dapat tadi. Ini gue kaget sih, Nail lihat tumbang ternyata masih bisa defense seperti karena OG-nya salah. Riot langsung ganti models. Nail juga gak kalah bagus sih sebenarnya itu Fanny defense itu. Oh Keren banget. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja lewat ke interview Fanny. Blew my mind away. Team Vitality winning 2-0 clean sweep up against Team Falcons Philippines. And right now we are on stage with Shogun. How are you feeling after such a crazy game? It feels great, but we need to improvise something that we could do better like that. I agree, but that was already an amazing game, you know. It's your debut in the international stage. You have already qualified for the knockout stages. Shogun, I gotta ask you, how are you planning to spend your time? Perhaps maybe an off day, walking around Paris? I think most likely we will practice more, but yeah, maybe we have a chill time also, but not as much as practicing. So the focus is more practicing than the others one. I like that. You guys are very focused. Head is very in the game, prioritizing practice and scrims over, you know, experiencing Paris as a whole, which I'm pretty sure you guys can do afterwards, as after all, this is definitely your home ground. Now let's talk a little bit about the game, because currently this new meta, this new patch is driving everybody insane. We are seeing so many incredible new picks coming out in the Land of Dawn. But for you, as an EXP laner yourself, how are you actually adapting to the meta in the EXP? I think as an explainer, it's not so much to adapt, but my teammates, I think my teammates adapt a lot from the meta, but I think we're on the good line right now. That's all. And I think you guys are definitely on track. Now, you know what? As you head onto the knockout stages after today's win up against Team Falcons Philippines, how does this win actually boost you guys? Are you guys like morally even, I don't know, better? Are you guys more confident heading into the knockouts? Or are you guys still just chill and taking it one step at a time? I think not boosting, but I think we treat all our enemies the same. Like that, we treat they're the same. So confidence is all up there. Oh, wow. Okay, I like that. Very humble. You know, Shogun, I know a lot of the Indonesians are, I'm pretty sure, very, very happy to see you guys taking the second ticket to the knockout stages. Is there perhaps any message you want to tell them? I think, yeah, just wait and see. Wait and see. And as you can see, Mirko is there screaming his voice out. Thank you very much, Shogun. I'll see you in the knockout stages. Once again, congratulations. That's it from us over at the stage. Showing it back to you guys at the studio to break down what happened in the series. Vitality 2-0 berhasil menurunkan
Falcons Philippines langsung ke lower bracket dan tim Vitality juga akan langsung memastikan posisi mereka di babak knockout stage. Yes. Knockout stage-nya iya, tapi kayaknya kalau bagian milih enggak deh. Sebenarnya ini loh. Yang penting Tetap milih Tapi nomor 2 ya, yang nomor 1 ya. ya sejujurnya aku gak peduli sih, yang penting tetap milih. Karena ini Vitality, Vitality, keren banget sih jujur. Keren banget. Gokil, logonya terjatuh. Iya bener. Oh, di belakang juga ada Moreno, Iya. juga masih ada lagi Melisa kita lihat bukan hanya Famos yang ngebawain ternyata. Betul. Ini berarti bakal juga. Famos, Scream sama Falcons. Falcons. Falconsnya ngomong sendiri kan Kyle. Di Scream aku dibully sama Nanael. Oh. Berarti sebenarnya ketika kita melihat bracket, Vitality juga secara langsung dilawan sendiri dari Falcons. Tapi ternyata malah dua-duanya lolos. Malah partner Screamnya Falcons yang lolos semua. Berarti terima kasih banget Masih Falcons yang win-win ya. atas pelajarannya ya. Yang membawa mereka akhirnya ke babak knockout juga karena secara hasil ya. Dua-duanya untuk game 1 dan game 2 sama-sama keras di game kedua 18 menit waktu yang dibutuhkan sebenarnya untuk finishing. Bahkan finishingnya pun tadi agak maju mundur juga nih Om. Iya, mungkin karena itu tadi ya agak sedikit miss dari pembagian di map kan dari tim